Masa-masa pancaroba seperti sekarang adalah puncak terjadinya kilatan listrik. Bahkan pada Maret 2004 tercatat terjadi lebih dari 1.000 kali kilatan petir di wilayah Bogor. Masih ingatkah Anda akan korban-korban dari peristiwa ini? Sambaran petir di Garut awal Februari 2006 yang memakan korban luka. Tumbangnya pohon-pohon besar juga terjadi di Bogor dan Jakarta awal tahun 2006. Korban luka maupun kerugian materi mengintip dari kilatan listrik yang lebih sering ditemui di musim penghujan ini. Keganasan petir juga pernah dirasakan oleh Murni Suprawadi, seorang pensiunan pegawai bank. Kenapa sih dinamain daerah ini Pondok Petir? Pokoknya serem banget gitu. Ya itu katanya dulu anak pernah kejadian karena ini masih daerah sini masih berupa berupa tanah lapang lah gitu ya. Jadi ada orang di tengah lapangan itu lagi sekeluarga di tengah di gubuk itu. Waktu itu kena petir sekeluarganya meninggal katanya begitu. Murni tinggal di kawasan Pondok Petir, Depok, Jawa Barat. Nama daerah tempat tinggal Murni memang cukup membuatnya lebih waspada di musim penghujan. Nama Pondok Petir konon diambil dari cerita meninggalnya satu keluarga karena sambaran petir di daerah tersebut. Kita di Grogol, kita di situ sama aja petirnya. Nggak ada bedanya, jadi terlalu dahsyat belum pernah juga. Kini Murni memasang penangkal petir di atap rumahnya. Tapi sebenarnya cara ini masih belum cukup untuk mengamankan rumah dari sambaran petir. Kalau groundingnya kurang bagus itu biasanya bisa di adjust kembali agar grounding itu mencapai sampai ke lapisan air ya. Itu biasanya kalau masih di tanah yang kering dia kemungkinan kesambar petir akan besar. Tapi kalau groundingnya sudah bagus, sudah mencapai lapisan air itu biasanya akan tersalur ya, walaupun tersambar petir mereka akan dapat tersalur ke lapisan yang dalam itu tadi. Masa-masa pancaroba seperti sekarang adalah puncak terjadinya kilatan listrik. Bahkan pada Maret 2004 tercatat terjadi lebih dari 1.000 kali kilatan petir di wilayah Bogor. Langit daerah Bogor memang dikenal sebagai langit yang ramai dengan petir. Karena itulah masyarakat pun harus waspada akan bahaya petir. Pembentukan awan-awan sipil itulah yang memacu pembentukan petir. Jadi pada saat-saat transisi hal itu lebih dominan terjadinya dibanding yang selama periode musim-musim itu. Di bulan-bulan tertentu ya, antara peralihan dari kemarau ke hujan maupun dari hujan ke kemarau. Agar petir tidak merusak peralatan rumah, segera matikan alat-alat elektronik Anda begitu hujan mulai akan turun. Usahakan juga untuk mencabut colokan listrik jika tidak akan digunakan. Juga hindari penggunaan pagar atau pintu yang terbuat dari besi. Mencegah memang jauh lebih baik daripada mengobati. Persiapan jauh-jauh hari menghadapi datangnya musim penghujan memang sebaiknya dilakukan agar curahan air hujan musim ini bisa dinikmati dengan lebih nyaman dan tenteram.